Shalom saudara, berjumpa kembali bersama saya Guru Filemon dalam Renungan Harian 13 September 2021. Dan kita hari ini akan melanjutkan renungan bertemakan berperasaan bersama dan di dalam Allah episode yang ketiga. Dan kali ini saya mengajak kita membahas Mazmur nomor 98. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak, mohon pimpinan dari Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa menghadapi dunia ini dengan segala perasaan kami untuk menghadapi semuanya itu bersama dan di dalam Engkau. Tolong kami untuk memahami pelajaran firman Tuhan agar berkenan kepada Tuhan dan juga berguna dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah saudara, Mazmur 98 demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara, manusia adalah makhluk yang musikal dan linguistik. Maksudnya adalah manusia adalah makhluk yang menyukai musik dan juga berbahasa. Ada banyak usaha dari manusia untuk menjelaskan mengapa manusia seperti itu. Bahkan saudara, saya membaca dari segi ilmu genetika atau DNA. Dan juga ada banyak usaha-usaha lain untuk menjelaskan mengapa manusia itu suka musik dan juga mengapa manusia itu berbahasa. Nah saudara, dari sekian banyak teori yang diajukan, kebanyakan dari mereka pada akhirnya tidak bisa menjelaskan secara tuntas mengapa dan untuk apa manusia bermusik dan juga berbahasa. Kenyataan bahwa Anda dan saya menyukai katakanlah sebuah lagu, mungkin karena musiknya enak atau karena liriknya menyentuh, mengena di hati kita, itu adalah sebuah keajaiban, ya, sesuatu yang mungkin nampak remeh. Kita bermusik, mendengarkan musik setiap hari, tetapi itu masih menjadi pertanyaan sampai hari ini, masih diselidiki oleh orang-orang yang pintar yang disebut ilmuwan itu. Nah, saudara, sebuah lagu dari Mazmur nomor 98. Meskipun kita tidak tahu bagaimana pemazmur menyanyikannya, yaitu lagunya seperti apa musiknya. Tapi kita tahu bahwa Mazmur adalah buku nyanyian bangsa Israel di Perjanjian Lama. Dan Mazmur 98 menyingkapkan pada kita jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama diajukan oleh para ilmuwan tadi. Mengapa manusia itu makhluk yang musikal? Jawabannya adalah karena Tuhan menciptakannya demikian. Dan Allah sendiri adalah Allah yang kreatif. Termasuk di dalamnya Dia adalah Allah yang musikal. Ialah yang mendesain dunia kita sehingga mempunyai suara, bunyi. Ya, kalau kita bandingkan planet kita, katakanlah dengan ruang angkasa itu hampa udara, tidak ada udara di sana. Maka sebetulnya di ruang angkasa itu tidak ada bunyi apa-apa, senyap sekali. Berbeda dengan planet kita, bumi, dengan atmosfernya, udara di dalamnya, punya banyak bunyi dan menghasilkan frekuensi yang berbeda, yang kita sebut dengan nada.
dan juga melimpah bahan-bahan untuk menghasilkan berbagai alat musik. Mengapa kemudian manusia juga adalah makhluk yang linguistik atau bertata bahasa? Juga karena kita diciptakan menurut gambar Allah, Allah yang berfirman, Allah yang berlogika, yang menyampaikan kebenaran melalui bahasa. Bahasa itu entah diucapkan, ya, yaitu dalam perkataan ataupun dalam bentuk tulisan. Dan kemudian kata-kata yang dirangkai, kemudian dipadu dengan nada-nada tertentu, itulah yang kita sebut dengan lagu, nyanyian. Tetapi sekali lagi, mengapa manusia musikal dan linguistik? Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah yang berpikir dan juga berperasaan. Mengapa berperasaan? Sebab musik, lagu adalah ekspresi pikiran dan perasaan manusia. Kalau begitu saudara, pemahaman kita pada apa yang Allah kita lakukan, pencipta kita lakukan, yang dia rancangkan, dan apa yang sedang dia lakukan dan akan dia lakukan di masa depan. Waktu kita memahami dengan pikiran kita, lalu kita menyukai, mengasihi, mengagumi perbuatan Allah itu, kemudian kita tuangkan dalam bentuk nyanyian, yaitu musikal dan linguistik. Itulah tujuannya, saudara, sebetulnya. Dunia kita yang dipenuhi dengan berbagai lagu dan musik, dalam berbagai genre musik, karena dari berbagai budaya. Setiap budaya punya musiknya tersendiri. Dan paduan budaya di era globalisasi ini membuat munculnya musik-musik genre-genre baru. Semuanya itu apa? Yaitu untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran dari manusia. Baik itu percintaan, ya, jatuh cinta, patah hati, komitmen, juga lagu-lagu yang bertemakan tentang dunia ini, kekaguman pada alam semesta, atau mungkin lagu-lagu patriotik, ya, cinta pada tanah air, dan banyak lagu-lagu yang lain, saudara. Semuanya itu adalah lagu-lagu yang bertemakan tentang ciptaan. Jadi sebetulnya ditilik dari tujuannya, puncak tertinggi tujuan dari musik dan linguistik adalah nyanyian kepada yang maha tinggi, yaitu Allah, pencipta alam semesta. Terus sebabnya mengapa pemazmur berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ya, kata-kata yang penuh makna, saudara. Di situ dikatakan tangan kanan, lengan Allah. Ini adalah sebuah penggunaan kata-kata seolah-olah Allah itu adalah manusia. Ya, bukan karena Allah itu adalah manusia sama dengan manusia, tetapi dibahasakan dalam wujud manusia agar manusia memahami karya Allah, yaitu perbuatannya. Ya, Dia adalah Allah yang bertindak, yang tidak membiarkan dunia ini berjalan begitu saja. Lalu kemudian di ayat 2, pemazmur berkata, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Saudara, bagi saya sangat menarik pemazmur memilih kata keselamatan, ya, keselamatan daripada Allah. Lalu kemudian dia berkata, keadilan ditunjukkan Allah di depan mata bangsa-bangsa. Mengapa keselamatan dan keadilan? Dan bagaimana hal itu dinyatakan? Dalam konteksnya di Perjanjian Lama bagi bangsa Israel saat itu, saat mereka berbicara keselamatan, biasanya yang mereka maksud adalah keselamatan bangsa mereka, Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Dan saat mereka berbicara tentang keadilan, yaitu di saat Allah menghukum musuh-musuh mereka yang berdosa dan yang berlaku jahat kepada mereka dan tentunya juga kepada Allah mereka. Tetapi saudara, seturut dengan rencana Allah, penulis Mazmur menunjuk juga pada peristiwa teragung yang tertinggi yang Allah lakukan, yaitu keselamatan umat dari segala bangsa, tidak lagi terbatas hanya pada bangsa Israel, yaitu melalui penebusan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Dan juga karena Yesus menyatakan keadilan Allah,
karena Allah yang kudus itu harus menghukum semua dosa. Berarti termasuk di dalamnya dosa yang dilakukan oleh umatnya. Karena Allah itu adil, maka hukuman itu dijalankan dengan cara ditimpakan kepada kurban penebusan dosa, yaitu Yesus Kristus. Jadi pemazmur pada waktu itu sesuai dengan dorongan Roh Kudus menubuatkan tentang peristiwa itu. Lalu ayat 3 dia berkata, Allah mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Sekali lagi, konteks keselamatan pada waktu itu adalah kepada Israel. Tetapi pemazmur berkata, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Ini menunjuk kepada keselamatan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Ya, itulah mengapa Yesus Kristus kemudian beratus-ratus tahun kemudian berkata bahwa seluruh perjanjian lama itu berbicara tentang dirinya. Lalu ayat 4, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Saudara, inilah musik dan bahasa mencapai tujuannya yang tertinggi. Sesuai dengan maksud manusia itu diciptakan, yaitu untuk menikmati Allah, memuliakan Allah. Dan kita lihat gambaran di sini, saking gembiranya manusia tidak menahan diri lagi untuk berteriak. Yaitulah dikatakan bersorak-sorai. Dan mempersembahkan mazmur, artinya nyanyian, dengan kecapi, nafiri, dan sangkakala. Ini adalah alat musik yang biasa pada masa itu, dan tentu saja Allah tidak bermaksud hanya 3 alat musik ini saja yang boleh dipakai untuk menyembahnya. Alam raya dunia ini akan bergabung dalam penyembahan kepada Allah, sebab segala sesuatu adalah miliknya, cermin kemuliaan Sang Pencipta. Kita lihat gambarannya di ayat 7 dan seterusnya. Dikatakan, biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara, penulis Mazmur sesuai dengan dorongan Roh Kudus menubuatkan akan datangnya penghakiman terakhir. Seluruh bangsa akan diadili dengan kebenaran. Kebenaran Allah, bukan kebenaran menurut manusia. Kita sebagai orang Kristen tahu ini menunjuk pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, Mesias, untuk menghakimi dunia. Dan penghakimannya itu berlangsung dengan adil. Bila di mazmur-mazmur yang lain, kita bisa mengeluh bersama pemazmur, mengungkapkan perasaan kesal, marah, sedih karena dunia yang bobrok ini. Tapi akan tiba saatnya kita melihat keadilan Allah ditegakkan. Kegirangan yang belum pernah kita alami sebelumnya selama di dunia ini, suatu kita melihat Allah menyatakan keadilannya. Pertanyaan saya adalah, apakah hati kita masih seirama dengan perasaan dan nyanyian pemazmur? Atau jangan-jangan di hati kita masih ada keinginan akan dunia ini? Mungkin diam-diam dalam hati kita berharap kedatangan Tuhan Yesus jangan cepat-cepat, karena kita tidak begitu suka padanya dan juga pada kebenarannya. Nah, saudara, mungkin hal ini sedikit tersingkap dari sikap kita di waktu kita beribadah. Mungkin hati kita dingin terhadap nyanyian kepada Allah dan kepada Juru Selamat kita. Atau sebenarnya memang ada perasaan rindu, berharap, menantikan, dan juga penuh syukur kepada Tuhan. Kiranya saudara-saudara di setiap kali kita mendendangkan lagu atau mendengarkan musik, baik itu yang rohani maupun lagu-lagu yang umum sekuler, baiklah kita kembali mengingat dan bertanya, mengapa kita manusia makhluk yang musikal dan juga linguistik? Mengapa kita suka musik dan berbahasa yang dituangkan dalam lagu? Jawabannya adalah
Karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita dimaksudkan untuk menikmati Allah. Salah satunya lewat ungkapan lagu nyanyian kepada Tuhan kita. Kiranya renungan hari ini mendorong kita berperasaan bersama Allah di dalam Allah. Allah yang membawa keselamatan, yang menunjukkan keadilannya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.